suasana peternakan sapi di luar negeri seperti di Australia atau di New Zealand? Nih, gak usah jauh-jauh ke sana. Otan tahu tempat yang suasananya agak mirip. Pokoknya, pemandangannya dijamin bagus. Otan dan Kak Meisi gak lagi ada di New Zealand kok. Tapi ini adalah di Sumatera Barat. Tepatnya di Padang Mengatas, Kabupaten 50 Kota. Di sini terdapat Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak atau BPTU HPT. Di lahan terbuka ini, ada ribuan ekor sapi dari berbagai jenis. Ada jenis lokal dan juga jenis-jenis dari luar negeri. Mulai dari sapi Sumatera, Simmental, Limousin, sampai Belgian Blue lengkap didatangkan ke Indonesia dan dikembangbiakan di sini. Keren maksimal. Sapinya gede-gede dan sehat semua ya teman. Wah, sepertinya kawanan sapi di sini senang banget kedatangan Otan. Lihat aja tuh dari gerak ekornya. Eits, sapi tidak seperti anjing teman. Jika ekor anjing bergerak atau bergoyang adalah simbol dari emosional anjing, berbeda dengan kibasan ekor sapi. Si sapi tidak sedang happy atau terancam. Tapi kibasan ekor yang dilakukan terus-menerus layaknya kipas untuk mengusir lalat atau hewan kecil yang sering mengerubungi bagian belakang tubuh sapi. Makanya mandi dong sob. Oh iya, tahukah teman jika sapi adalah hewan yang senang bersosialisasi? Sapi perah mampu mengenali 50-70 spesiesnya loh. Bentuk komunikasi antar sapi juga dilakukan lewat suara lenguhan serta gerakan kepala mereka. Nah. Lagi gosipin apa nih? Pada ngomongin Otan ya? Ih, Kak Meisi bawa spanduk gambar apa tuh? Otan pusing deh liatnya. Teman di rumah ada yang tahu gambar apakah itu? Ya ampun, ternyata ini gambar ilusi optik hitam putih yang menyerupai lubang hitam. Di episode sebelumnya, Otan pernah membuktikan kerbau takut melewati kain hitam karena terlihat seperti lubang. Nah, kira-kira gambar ilusi akan ditangkap seperti apa ya bagi para sapi Sumatera ini? Markiton, mari kita tonton. Wow, lihat! Semua sapi berkerumun mendekati Kak Meisi. Selain punya indera penciuman yang bisa mencium jarak lebih dari 10 km, ternyata insting kepo alias pengen taunya gak kalah tinggi ya. Wah, di luar ekspektasi nih. Kerumunan sapi ini justru semakin mendekati gambar. Jangan dimakan, itu bukan rumput. Nampaknya mereka lebih tertarik dengan pinggiran spanduknya deh. Aduh. Coba perhatikan dengan teliti deh teman. Walaupun sapi-sapi ini tidak terganggu dengan adanya spanduk, tapi tidak ada satupun sapi yang berani menginjakan kakinya ke bagian gambar ilusi tersebut. Ilusi optik adalah kesalahpahaman otak tentang apa yang dilihat oleh mata. Jadi pertanyaannya, apakah mata sapi menangkap gambar ilusi yang sama seperti manusia? Menurut sebuah penelitian, mayoritas hewan memang merasakan ilusi optik yang sama dengan manusia. Mata hewan mempunyai aturan yang mirip dengan manusia dalam menafsirkan dunia di sekitar mereka, termasuk ilusi optik. Intinya, sebagian hewan dan manusia mempunyai cara yang sama untuk memproses informasi visual ke otaknya. Sangat mungkin jika sapi-sapi ini tidak mau mendekat karena gambar ilusi yang diterima sama seperti sebuah gambar lubang besar. Keren maksimal. Tungguin Otan dong. Baru juga mulai acaranya, udah ninggalin Otan aja. Ya ampun, ternyata kamu di sini, Sob. Dicariin kakak-kakak tim liputan tuh. Jangan kabur-kaburan lagi ya, Sob. Tempat ini bahaya buat kamu, juga buat masyarakat yang biasa ke sungai. Ayo, fokus Kak. Sobat Otan yang satu ini punya tenaga yang super kuat. Hati-hati Kang, hati-hati.
Lengah sedikit saja bisa berakibat fatal. Nah. Baru juga Otan bilang. Dia mulai merasa terganggu. Tarik. Badannya. Pelan-pelan. Tetap waspada ya, Kak. Tunggu sampai dia sedikit tenang. Kain itu mana tadi? Dan ini dia saatnya. Hop! Kena. Aman ya. Lah, kok ini mocongnya beda? Dok, coba lihat ya, Dok. Nah, sebentar. Ini mocongnya beda. Iya. Buka sebentar. Buka. Beda gimana itu coba? Ke atas iya. kan. Iya, ini secara Betul, anatominya, agak struktur rahangnya dia agak berbeda ya, lebih mencuat ke atas ini. Nah, ini kenapa kira-kira kalau gini nih? Nah, ini kemungkinan biasanya terjadi pada saat penetasan di telur. Bisa keguncang atau apa. Dari suhu juga mengaruh. Ya, dari suhu pengaruh juga seperti itu. Berarti udah bawaan dari apa namanya? Bisa bilang bawaan dari lahir ya? Ya. Gimanapun bentuknya, buaya tetaplah buaya. Sang pemangsa alami yang sangat berbahaya. Iya nih. Harus segera ditutup bagian mulutnya supaya lebih aman. Iya. Sedikit info Semuanya, untuk teman di rumah. biar aman. Otan dapat kabar dari kakak-kakak tim liputan kalau buaya ini sudah lama mereka cari. Diduga, sobat Otan berdarah dingin ini lepas dari penangkaran. Ia tersesat sampai ke aliran sungai. Teman di rumah tahu kan kalau buaya muara adalah jenis buaya terbesar di dunia? Hewan pemangsa ini nyaman hidup di sungai dan muara. Saat sinar matahari mulai panas, mereka lebih sering muncul ke permukaan atau ke sisi sungai untuk berjemur. Walau terlihat tenang, sebenarnya mereka selalu dalam keadaan waspada loh. Jadi harus selalu hati-hati dengan mereka. Coba. Yuk, bantu yuk. Yuk, kawan. Ini dok, ini kalau saya lihat di bagian mulut juga kayaknya dia ada tali-tali gitu deh. Oh iya, Entah itu nyangkut atau kawat, saya juga nggak paham. Coba Kita cek dulu aja. Cek dulu bentar ya. boleh di depan. Cari agak Oke, agak luas dan enak lah di ini. biar aman juga. Bentar ya. Oke. Kita lihat nih. Pelan-pelan. Iya. Nah ini Kang lihat nih. Ini saya tadi Oh, dari air udah kelihatan kayak ada iya ini nyangkut benang sesuatu ya. gitu ya di dalam mulut ya. Waduh. Benang ini. Agak sedikit kurang sedap juga nih aromanya nih. Kayaknya dia memang ada luka-luka gitu sih. Iya. Ya. Nanti kita cek dah. Sepertinya Otan juga melihat hal yang sama, Kak. Coba periksa dulu, mumpung belum terlalu jauh. Bisa cek dulu Pak, dok. Bisa. Kita cek dulu. Siap. Ya ampun, Otan bilang juga apa? Lengah sedikit saja bisa membahayakan semuanya. Walau dalam kondisi kaki terikat dan mulut tertutup, buaya masih bisa membuat siapapun terluka. Apalagi bagian giginya yang super tajam ini. Saat mulut tertutup, ada beberapa gigi buaya yang masih bisa terlihat dari luar. Gigi taring ini biasa mereka gunakan untuk mencengkram mangsa saat sudah berada di dalam mulut. Siapapun akan sulit melepaskan diri kalau sudah terkena cengkeraman gigi buaya. Dokter Chandra punya cara sendiri untuk memeriksa bagian dalam mulut buaya. Cara ini sangat berbahaya dan beresiko, teman. Jadi, hanya bisa dilakukan oleh tenaga profesional. Pipa yang dipasang pada mulut buaya membuat Dokter Chandra lebih mudah menjangkau bagian dalam mulut. Benda asing seperti tali senar atau yang lainnya bisa diambil langsung dengan tangan kosong. Ya ampun, ini kan bahaya banget buat kamu, Sob. Kayak nggak ada makanan lain aja deh. Apa perlu Otan setiap hari kirimin kamu makanan enak pakai ojek online? Mumpung masih bareng Dokter Chandra, coba cek lagi deh dok kondisi bagian dalam mulutnya. Siapa tahu masih ada yang harus diobati. Cuman ini saja, ini mungkin gesek sama tadi kawat ya. Oke. Jadi agak lukanya radang dikit. Yang lainnya tidak apa. Nah kan, sekilas menurut Otan sih nggak ada masalah. Tapi kalau Dokter Chandra yang cek langsung, ternyata beberapa bagian dalam mulut kamu ada yang mulai meradang akibat gesekan benda-benda asing tadi.
Bagian dalam mulut predator ini jarang sekali orang lain tahu. Buaya punya katup di dalam mulutnya. Katup masih bagian dari tenggorokan, berwarna merah muda dan akan selalu tertutup. Kalau kondisi mulutnya terbuka, belum tentu mereka membuka bagian katup mulutnya. Katup buaya hanya akan terbuka saat mereka sedang makan. Tapi dok, kondisi sobat Otan ini nggak apa-apa kan? Nanti lebih saya kasih suntik nanti ya, vitamin. Nanti saya area sini saya semprot juga untuk antiseptiknya. Oh, boleh langsung disemprot mungkin? Boleh, Dok, boleh, ya? boleh. Sedikit sakit nggak apa-apa ya sob. Ini untuk kebaikan kamu, supaya bakteri yang ada bisa mati. Wah, perih kayaknya itu, matanya langsung merem. Maaf ya. Maaf ya, buaya ya. Nah, selesai. Segera lepaskan pipa yang terpasang, supaya buaya tidak semakin stres. Masih ada hadiah dari Dokter Chandra nih sob, supaya kesehatan kamu tetap terjaga. Otan juga mau dong dok disuntik vitamin, biar selalu sehat dan selalu bersemangat setiap hari. Di bagian pangkal kaki belakang terdapat banyak jaringan otot di dalamnya. Keadaan ini yang membuat dokter menyuntikkan vitamin tepat di titik tersebut. Kalau kata Dokter Chandra, vitamin yang disuntikan jadi makin cepat bereaksi. Nah, yang suka ngeluh stres karena banyak kerjaan, mau Dokter Chandra suntik juga? Otan ikut senang deh. Kalau gitu, sering-sering ajak Dokter Chandra kalau lagi liputan ya Kak Raka. Biar sobat Otan pada sehat semua. Teman, coba perhatikan cara mereka makan deh. Benar-benar tanpa ampun. Makanan yang ada di mulutnya gak dibiarkan lepas sedikit pun. Rahang dan gigitannya yang kuat jadi senjata buaya untuk menaklukkan apapun yang mereka anggap sebagai makanan. Loh. Tangan siapa itu? Berani-beraninya ketuk-ketuk mulut buaya. Nah loh, makin diketuk malah makin lebar mulutnya kebuka. Ih, ngeri. Tenang aja teman, ini bagian dari adegan pembuktian. Faktanya, buaya tidak punya cukup banyak kekuatan untuk membuka mulutnya loh. Berbanding terbalik dengan saat mereka menggigit makanannya. Gak percaya? Nih, coba moncong mulut buayanya dipasangin karet. Ayo, apakah sang pemangsa bisa membuka mulutnya? Dan walaupun sambil diketuk-ketuk, mulutnya tetap tertutup rapat. Dia nggak bisa membukanya. Walau bagaimanapun, kamu adalah hewan yang dilindungi sob. Jadi harus dapat perlindungan dan tidak boleh dipelihara tanpa izin. Syukur deh sob, kamu ada di tangan yang tepat. Semoga setelah ini kamu bisa kembali kumpul bareng keluarga ya.